Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Surga, apa kabar? Udah bangun? Ayo bangun ya. Kenapa? Karena kita akan mulai nih di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Apa kabar Ustadz? Aman, terkendali, harus bangun pagi. Kenapa? Karena tidur habis subuh itu tidak baik untuk kesehatan dan tidak mengikuti sunnah Rasul dan tidak baik untuk kehidupan kita. Nah itu dia, apalagi yang tadi malam habis ngehabisin drama Korea Ustadz. Itulah, luar biasa. Tapi sekarang emang jadi masalah Ustadz ya, jadi nonton drama Korea sampai subuh, baru nanti setelah subuh baru tidur gitu kan ya. Jadi ini kayaknya bener-bener deh, kalau sekarang sama idola tuh pada militan-militan banget. Makanya di episode kali ini kita akan bahas nih, militan pada idola Ustadz. Ini gimana sih, kan sekarang banyak tuh fenomena kayak gitu Ustadz, jadi punya idola, idolanya pakai baju apa kita ngikut, idolanya sedih kita ikut galau gitu Ustadz. Iya, kullu muhibbin mutti'in. Setiap orang yang mencintai maka dia akan mengikuti. Orang seneng rocker maka pakaiannya nggak mungkin pakai kebaya. Iya, pasti. Waduh, pakai tato. Iya, padahal pasangan. Tato beneran, kalau tato gambar emping itu panuan. Ya itu semuanya. Ada yang kru, tatonya pohon rindang, enggak tumbuh-tumbuh, tapi akarnya di sini masya Allah luar biasa. Ada yang tersinggung mungkin. Tapi prinsipnya adalah setiap orang yang mengidolakan maka waman tasabu biqaumin fahuwa minhum. Orang idola itu dia akan tasabu. Tasabu itu mengikutinya. Makanya kenapa di dalam Islam tidak boleh kita ikut-ikutan kepada yang salah. Sebenarnya militan bagus kepada idola yang benar tentu. Ya, karena kalau idolanya salah ya kita akan mengikuti, dan yang kita ikuti kadang-kadang tidak kepada esensinya. Kita senang pada orang bule ya harusnya nilai-nilai baiknya saja, nggak apa-apa. Senang kepada siapapun boleh, senang kepada siapapun boleh, tetapi pada nilai-nilai kebaikannya. Yang kita ikuti harusnya itu. Kadang-kadang kita lihat malah yang diambil jeleknya, tapi yang baiknya malah ditinggalkan. Bukan berarti orang non-muslim itu mesti jelek, kan tidak. Artinya kan misalnya kadang nilai kebersihan, nilai kerapian, kedisiplinan, kadang-kadang dia budaya antrinya jauh lebih baik daripada teman-teman kita sendiri. Ini otokritik ya. Kita idolakan dari segi tertibnya, oke lah gitu. Tertib lalu lintasnya, tertib buang sampahnya, tertib luar biasa. Dan itu bagus-bagus saja. Jadi sebenarnya disaring aja ya Ustadz ya, kalau misalkan itu yang aku maksud. Misalnya kita mengidolakan seseorang begitu ya Ustadz ya, kita harus lihat nih apa yang paling bagus gitu ya Ustadz. Jadi jangan yang si idola kita lagi sedih, posting sedih kita ikut galau. Lah apa urusannya gitu ya Ustadz ya. Makanya kita sapa itu sahabat surga. Kenapa? Karena dengan sahabat surga adalah sesuatu yang mengantarkan kita ke surga. Amin, amin. Nah sekarang juga sudah ada nih Pak Ustadz, Sobat Surga yang biasa mau curhat ke Pak Ustadz ya. Ini ada Naila nih, reporter kita, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Dalam rangka menjadi pribadi yang lebih baik, seringkali kita membutuhkan sesosok figur dalam hidup kita. Tapi tak jarang sebagian dari kita seringkali terlalu berlebihan dalam mengidolakan idolanya. Tentang hal ini, yuk mari kita simak pertanyaan dari Sobat Surga. Saya Linda, saya mau tanya, boleh nggak sih kalau kita mengidolakan seseorang itu secara berlebihan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Linda. Ya, gimana nih Pak Ustadz? Ada dua, mengidolakan orang, kedua berlebihan. Ya. Sebenarnya mengidolakan itu nggak ada masalah kalau tidak berlebihan. Kedua, kepada orang yang benar. Karena kalau idola kita sesuatu yang salah, maka kita akan ikut, kata Rasulullah, walaupun dia ke lubang biawak kita akan mengikutinya. Karena kadang-kadang ada namanya taklid buta. Jadi idola itu kan menumbuhkan rasa cinta. Cinta itu kadang-kadang membutakan. Artinya bahwa jangan sampai kita membabi buta, karena idol itu kan artinya berhala sebetulnya. Nah, kenapa itu tidak boleh? Karena orang mengidolakan, dulu ada antropomorfisme, ada simbol-simbol ketuhanan di mana idol itu menjadi simbol untuk yang disembah, yang dipuja, yang itu. Makanya Islam anti antropomorfisme, tidak ada simbol-simbol ketuhanan. Kalau kita mau yang militan betul ya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya
nanti kita lihat bagaimana kita mengidolakan seseorang yang kira-kira menjadikan sahabat surga semuanya, bisa mengantarkan ke surga. Artinya apa? Tadi kesalahannya kepada kalau salah di dalam orang yang diidolakan. Misalnya, kita mengidolakan orang-orang baik, para guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, para orang tua kita. Ini artinya kalau kamu jadi guru, kalau mau jadi orang tua harus jadi pribadi yang mempesona supaya diidolakan oleh anak-anaknya. Jangan sampai anak tidak bangga dengan mamahnya, anak tidak bangga dengan bapaknya. Dulu waktu kecil dia akan bangga, wah apa-apa tak bilangin kakak bapakku, apa-apa tak bilangin ibuku. Kenapa? Karena ibu jadi idola. Nah, maka ini dua pesan terhadap jawaban ini. Satu, pastikan kita bisa menjadi idola bagi orang lain dalam kebaikan kita. Yang kedua, cari orang yang baik yang menuntun kita untuk menuju kebaikan. Supaya idola itu betul-betul nanti mengantarkan, mohon maaf sekali lagi, jangan sampai kita mengidolakan sesuatu yang salah. Sebetulnya kalau di dalam agama Islam jelas sekali siapa yang harus kita idolakan itu adalah Allah, Rasul, sahabat, tabi'in. Artinya orang-orang yang sudah dipastikan kebaikan dan kebenarannya. Yang Allah itu ridho. Nah, itulah kenapa diutusnya Rasul supaya menjadi idola. Jadi Rasulullah itu diutus ke bumi supaya diidolakan. Diidolakan apa? Di dalam banyak hal. Idolanya Rasulullah itu di dalam 3 hal nanti, di dalam surah, sirah, dan sarirah. Wah, itu mungkin nanti kita akan bahas ya Ustadz ya. Tapi tadi selain idola sama orang dan juga berlebihan itu ya Ustadz. Berlebihan itu nggak boleh, apapun tidak boleh berlebihan. Ya. Oke, nanti kita bahas, terutama yang tadi yang 3 tadi ya Ustadz ya. Kita bahas setelah yang 1 ini, jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya, kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Nah, Ustadz tadi aku penasaran banget, kenapa sih kita harus mengidolakan Rasulullah? Karena Rasulullah adalah pribadi yang sempurna dari surah, sirah, dan sarirahnya. Rasulullah itu tidak ada orang sebaik beliau sebelumnya dan tidak pernah ada orang sebaik beliau sesudahnya. Rasulullah itu sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar, orang yang luar biasa, tidak ada satu fitnah yang berkaitan dengan pribadinya maupun apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Karena wa mayantiku anil hawa sampai di dalam ayat dikatakan, boleh dibacakan surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah, artinya Rasulullah itu dalam keseluruhannya. Surah itu artinya penampilannya, Rasulullah menjaga kebersihan. Rasulullah melihat ada orang yang rambutnya metalika, sepultura, rambutnya sangat gimbal, itu aja, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutnya? Hei sahabat surga, kamu itu boleh gondrong tapi tolong dirapikan. Ternyata mau gondrong boleh tapi rapi, sedap dipandang mata, jangan nyebai. Ya, gimana ya nyebai itu? Nyebai kok lihatnya ke saya kayak enggak, mantep banget gitu loh. Habis ya dulu lihatnya cuma gitu-gitu aja. Maksud saya enggak ada yang lebih bening, Mbak. Oke, surah itu adalah penampilannya. Kemudian sirah, perilakunya, cara makan, cara tidur, semua bisa ditiru. Bahkan cara meludah, bahkan cara kencing, bahkan cara bersuami, cara beristri, cara semuanya apa hubungan suami istri sampai kepada makan saja. Ada 28 aturan yang diidolakan tentang makan, tentang minum. Belum selesai di situ? Ya. Limangkana bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Ya. Dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Ya, bagi siapa sahabat surga yang kita idolakan Rasulullah? Karena surahnya, penampilannya semuanya, jaga kebersihannya, bahkan Rasulullah itu selalu baunya harum. Mohon maaf, kalau orang selalu pakai balsam tidak niru Rasulullah. Ya, jadi intinya adalah bagaimana sekali lagi pribadi Rasulullah itu sempurna untuk surgawi kita. Ya, untuk kita idolakan ya Pak bahkan Ustadz ya. Sirahnya, bahkan surahnya, bahkan sarirah. Sarirah itu apa yang di hati.
Ya, Nah, oke, jadi baik. Jadi hatinya bersih. semuanya ya, Ya, Ustadz betul. ya. Oke, sekarang kita terima curhatan dari Sobat Surga yang udah masuk ke akun Instagram ya di @curhatustadz_net nih. Kita lihat nih. Jadi saya mau curhat nih Pak Ustadz tentang istri saya. Saya lihat istri saya selama WFH atau bekerja di rumah, kalau pekerjaannya sudah selesai itu justru menghabiskan waktu menonton film Korea kesukaannya, atau biasa orang melihatnya drakor gitu. Nah, istri saya ini sampai tergila-gila dengan drama Korea ini, sehingga abai dengan pekerjaan di rumah gitu Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, gimana sih Pak Ustadz, saya sebagai suami untuk menasihati istri saya gitu, biar nggak lupa dengan tugas-tugasnya di rumah. Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Terima kasih Sobat Surga. Ini banyak terjadi sih Pak Ustadz ya. Nonton drakor bilangnya me time tapi 10 jam gitu. Baca buku 5 menit bilangnya sibuk gitu Pak Ustadz. Jangan-jangan yang nanya tadi suamimu ya? Ini kayak curahan hati banyak suami sih. Artinya ini ada banyak poin ya. Poin pertama tentang bagaimana manajemen waktu sehingga dia lupa tugasnya. Yang kedua cara menasihati juga. Karena sebetulnya apa nggak boleh orang itu melihat drakor, melihat apapun. Karena semua diciptakan di dunia ini untuk manusia, tetapi satu, saring betul kira-kira manfaat dan madaratnya. Kedua, kalau sudah melalaikan kewajiban apapun dilarang. Sesuatu yang baik tapi kalau melalaikan kewajiban menjadi tidak baik. Dulu catur saja sempat difatwakan tidak boleh karena orang catur kadang-kadang sampai seharian lupa pada sholatnya. Itu namanya melalaikan. Di dalam surat Al-Mu'minun itu orang, coba dibaca surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3. Qad aflahal mu'minun. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beruntung kalau dia punya iman. Ciri orang beriman bagaimana? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sholatnya khusyuk. Hari ini sholat kita apa khusyuk apa enggak? Kadang-kadang sudah sholat itu masih ngurutkan episode drama Korea kemarin ya, itu masih sholat aja masih mikir home run segala macam. Artinya bagaimana kekhusyuan. Tidak hanya khusyuk dalam sholat. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Itu yang sering kita langgar. Orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi kita. Kalau nonton drakor sampai meninggalkan kewajiban baik sebagai istri, baik sebagai suami, baik sebagai anak, baik sebagai ibu atau bapak dari anaknya, maka itu sudah melalaikan. Maka itu tidak boleh. Artinya nonton drakornya kalau perlu di timer. Karena kalau sudah begitu itu sudah sinetron, drakor kadang-kadang itu berjamaah lagi. Ada imamnya, ada makmumnya, terus ART-nya sampai mengamini segala macam, bahkan malah lebih pintar dari sutradaranya. Oh harusnya ini, lebih emosional. Jadi jangan berlebihannya tadi. Berlebihan tadi itu satu. Kedua juga bagaimana kita itu tugas kita seorang ibu itu, mohon maaf, kalau di WFH ini tidak cukup kita menjadi ibu rumah tangga tapi jadi guru bagi anak-anak kita. Karena kalau begitu siapa yang akan ditiru, karena jadi role model. Dia kan anak itu niru ibunya. Idola itu lagi ya. Ada anak yang belum bisa bicara saja, lihat handphone langsung ditempelkan karena selalu lihat mamahnya seperti itu. Lengketnya dengan handphone, sudah di dalam selimut saja masih memancarkan nur dalam selimut, dikira wajahnya bercahaya. Bukan, mainan handphone di dalam selimut. Jadi sekali lagi, satu, nasihatinya dengan cara yang baik, ingatkan kewajibannya. Karena ini juga karena boring, karena di WFH seperti ini, kadang-kadang yang sulit bukan anak sendiri, anak mertua itu yang lebih susah. Suami ya Ustadz ya, pasangan ya. Jadi menasihati dengan yang baik ya Pak Ustadz ya. Oke, sekarang kita buka lagi ini curhatan para Sobat Surga. Emang bener-bener nih Sobat Surga, tapi bener sih curhatnya emang sama Ustadz aja gitu ya. Yuk silahkan kita lihat nih curhat berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Usuf. Saya mau bertanya, orang seperti apa sih yang pantas untuk kita idolakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yusuf. Ya, bagaimana nih Ustadz ciri-ciri orang yang bisa kita idolakan? Sebetulnya ciri-ciri yang punya sifat kenabian, artinya nabi itu sudah sempurna untuk kita idolakan. Tetapi paling tidak ada 10 hal. Pertama, yang orang lurus dalam berakidah. Jadi
kadang-kadang kita tidak punya pertimbangan kenapa kita mengidolakan sesuatu. Biasanya yang diidolakan sekarang itu artis. Ya. Yang didolakan biasanya juga bukan hanya Atlet, artis, artis, terus apa politikus juga kadang Pak Ustadz. apalagi yang pokoknya yang kira-kira orang yang kita idolakan itu orang yang selamat di hadapan Allah apa enggak? Misalnya, jangan-jangan dia ternyata lupa sholatnya. Dia orang kaya kita idolakan hebat tapi lupa zakatnya. Berarti dia bukan idola yang sempurna. Maka pertama akidah. Yaitu lurus dalam keyakinan. Kedua, kalau dia dalam ibadah, maka ngidolakan orang karena apa? Dia selalu sholatnya tepat waktu. Oke. Jadi alasannya biar Iya, tepat ya, iya, Ustadz. Bukan betul. yang karena dia ganteng banget, bukan cuma itu kalau maksudnya. ganteng tapi soleh gitu loh. Nah. Maksud saya juga bukan hanya gantengnya. Lah apa artinya ganteng kaya raya kalau lupa itu sebatang kayu daunnya rimbang, itu sepohon kayu ya. Iya. Ya sepohon kayu daunnya rimbang. Terus gimana lanjutnya? Ini saya jadi tebak-tebakan lagu nih Artinya Pak Ustadz. bukan itu kan dulu almarhum Uji Allah yarham Ya. itu menasihati kata nggak ada artinya pohon rindang kalau nggak berbuah apa gunanya. Apa gunanya gitu. Saya mau ngomong tapi susah karena kelemahan saya itu di nyanyi sama di hafalan sama di hitungan sama Nah, di ini banyak ya, Ustadz, iya banyak. itu kelemahan kita semua. Oke, Ya, jadi yang pertama jadi sekali tadi lagi, karena akidah, karena akidah, Ya. kedua karena ibadah. karena ibadah. Ada. Yang ketiga karena akhlakul karimah, akhlaknya. Yang keempat karena keilmuan. Dia pinter, ilmunya bermanfaat, bisa ngajari orang banyak ini. Yang kelima karena dia musafakul fikir bukan hanya mujahadah nafas. Dia itu jauh dari maksiat. Itu. Yang berikutnya dia nafiun li ghairihi, yaitu dermawan. Hebat itu. Gajinya nggak seberapa, tapi kalau infak 5 miliar. Ya, Amin, 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 amin. Artinya gitu ya. itu oke, diidolakan karena ilmunya, diidolakan karena sedekahnya. Bagus sekali. Jadi lihat orang dermawan, lihat orang yang soleh, orang yang itu yang kita harapkan. Jadi idola yang kita maksud artinya menuntun kita untuk menyelamatkan dunia sampai akhirat. Dari segi keyakinannya. Walaupun dia kemana-mana dia tidak lupa sholatnya, kemana-mana dia memberi manfaat bagi orang lain, dia tidak mau makan kecuali berbagi. Rasulullah itu sederhana loh, dikasih makan aja nggak langsung dimakan. Lihat dulu sahabat sana sudah makan belum? Oh sana dulu. Jadi mendalukan orang lain. Beda dengan di studio loh ya. Gitu. Kalau perlu dikekepin gitu. Saya meleng sedikit aja jatah saya hilang kok. Mending masih utuh, bekas saya aja sudah loh. Ini masih separuh, tahu-tahu sudah kopi itu tinggal hilang semuanya. Itu lebih ke karena cepet-cepetan ya Ustadz ya. Nah, artinya Ya. istar itu mendalukan orang lain daripada dirinya. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau makan, ini kru tolong diperhatikan, jangan manggut-manggut aja. Itu Rasulullah itu kalau makan terakhir itu, dan kalau lapar duluan. Makanya kalau ada makanan peduli, ya, itu salah satu yang kita idolakan, Ya. peduli pada orang lain. Nah itu dia, mudah-mudahan bisa menjawab Sobat Surga ya tadi Mas Usuf ya. Siapa sih yang bisa kita idolakan tadi, syarat-syaratnya sudah diberitahu oleh Pak Ustadz Wijayanto. Intinya sederhana saja, jangan hanya duniawiyah. Tapi ukhrawi, artinya ganteng boleh, kaya oke kita idolakan, orangnya handsome, bening banget, nggak apa-apa, tapi dia solehnya. nah itu deh, soleh atau solehahnya. Oke baiklah, masih ada curhatan dari Sobat Surga, tapi setelah yang satu ini ya Pak Ustadz, dan untuk yang pingin curhat bisa di akun Instagram kita @curhatustadz_net. Kita kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Bagas. Saya ingin curhat sedikit dong Pak Ustadz. Jadi baru-baru ini saya mengidolakan sebuah tokoh di anime. Uang jajan saya juga sering habis karena saya suka membeli pernak-pernik yang ada hubungannya dengan idola saya tersebut. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, apakah perilaku saya itu masih termasuk batas wajar dalam pandangan Islam atau malah masuk ke tindakan mubazir yang tidak berguna? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini curhatan Sobat Surga yang luar biasa ya. Tapi yang pasti kita kembali di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya. Mubazir atau enggak tuh Ustadz?
Itulah contoh orang itu kullu muhibbin mutiin, setiap yang kamu cintai kamu akan mengikutinya. Ya. Nyatanya orang cinta seseorang sampai membeli barang semuanya rela berkorban. Ya. Karena cinta itu wujudnya adalah ngikuti, kedua pengorbanan. Maka kalau sudah mencintai sesuatu, pengorbanan itu menjadi ujian. Makanya orang kalau sudah cinta itu luar biasa dalam pengertian nguji cinta itu dengan pengorbanan. Kalau senang sama aku, jangan minum oli, jangan makan sabun, nggak usah nggak usah. apa. Itu bukan berkorban. Misalnya nguji kru, misalnya. Kalau cinta sama aku, berhentilah merokok. Oh nggak bisa. Saya lebih duluan kenal rokok daripada kamu. Lebih bagus putus dengan kamu daripada putus dengan rokok. Berarti dia lebih cinta kepada rokoknya. Nah, makanya satu, itu jangan sampai berlebihan seperti itu. Yang kedua, bagaimana dengan mubadir? Karena innal mubadirina kana min khutwati syaiton. Sesungguhnya perilaku mubadir atau boros itu temannya setan. Kapan sesuatu itu menjadi boros, menjadi mubadir? Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi dia. Bagi dirinya sendiri? Iya, untuk dunia maupun akhirat. Sekarang kalau uang habis hanya untuk membelikan untuk pernak-pernik anime itu maka nanti dipertanggungjawabkan. Karena uang itu ada dua pertanggungjawaban. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Mungkin cara nyarinya sudah benar, tapi dibelanjakan hanya untuk pernak-pernik. Lupa sedekahnya, lupa peduli orang lain kepada itu. Apalagi kalau dia bapak rumah tangga. Habis karena favoritnya. Sebetulnya tidak hanya ini. Orang senang kepada, mohon maaf, misalnya otomotif. Hari-hari itu variasi mobil terus. Orang suka pada gadget, hari-hari itu bicara tentang bagaimana gonta-ganti gadget yang tipe ini, segala macam. Orang suka pada piaraan. Udah makanannya, kandangnya, segala macam. Masih lumayan kalau piaraan itu. Kalau piaraan yang lain lebih parah lagi. Ya udah yang itu aja sih. Iya, apartemen dikasihkan, ini dikasihkan, luar biasa. Bukan hanya pulsa. Itu. Ya, jadi luar biasa. Bagaimana kita memperhatikan itu manajemen keuangan kita, jangan sampai kita habis karena idola kita. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan juga ya, Pak ingat, Ustadz. semuanya ada pertanggungjawaban. Setiap yang kita cintai, jangan sampai nanti membuat kita lupa kepada sesuatu karena cinta itu kadang-kadang membutakan. Dengan kita mengidolakan sesuatu, Anda manage dengan baik. Nah itu dia. Wah, terima kasih Pak Ustadz sudah mengingatkan kita untuk bahwa tadi itu mengidolakan orang yang tepat begitu ya, dan dengan alasan yang tepat juga. Closing yang paling pas adalah anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Maka cintailah Rasulullah, nanti kita di surga bersama dengan Rasul. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Wijayanto dan juga terima kasih Sobat Surga yang sudah menyaksikan ya. Dan untuk Sobat Surga yang mau curhat, silahkan ya bisa langsung ke akun Instagram kita @curhatustadz_net. Dan kita ketemu lagi next episode dengan tema-tema yang seru lagi. Dan akhirnya saya Nessa Gozal. Saya Wijayanto. Kita pamit Ustadz, kita ketemu besok di Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.